Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Sabto selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Pertanian dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus kami yang berjudul Peran Bioteknologi dalam mempercepat seleksi bibit unggul tanaman pertanian melalui teknologi seleksi berbasis marka molekuler RAPT. Sebelum presentasi dimulai, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Ibnul Farihin, dengan NIM A1D0111. Lalu ada Wafik Indah Lutfia dengan NIM A1D022069. Lalu ada Sandy Aulia dengan NIM A1D022119. Dan terakhir ada Muhammad Sani Al-Ghazali dengan NIM A1D022170. Nah, untuk rumusan masalah studi kasus dari kelompok kami, itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama tuh ada markah molekuler dan markah RAPD. Yang kedua ada pemanfaatan markah RAPD. Yang ketiga ada keunggulan markah RAPD. Dan yang keempat adalah mekanisme atau cara kerja markah RAPD. Seperti yang kita tahu bahwa bioteknologi memiliki peran yang besar dan memberikan dampak yang signifikan. Meskipun beberapa bioteknologi masih dilakukan dengan cara yang sederhana atau konvensional, tetapi sudah menghasilkan berbagai output atau produk yang bernilai guna tinggi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Pemanfaatan markah molekuler atau markah DNA sebagai alat bantu seleksi bibit unggul tanaman dinilai lebih menguntungkan dibandingkan seleksi secara fenotip. Hal tersebut dikarenakan seleksi menggunakan markah molekuler ini hanya berdasarkan sifat genetik tanaman dan tidak dipengaruhi faktor lingkungan, sehingga kegiatan pemulihan tanaman akan lebih efisien, tepat, dan relatif hemat biaya. Apa sih marka molekuler itu? Marka molekuler adalah sekuen DNA yang dapat diidentifikasi atau berbasiskan asam amino, protein, atau sekuen DNA sebagai bahan utamanya. Marka ini dianggap sebagai bagian yang tidak mudah mengalami perubahan karena aktivitas genetik seperti mutasi, insersi, atau seleksi alam. Marka ini tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau bersifat konserv. Selanjutnya, apa sih itu marka RAPD? Marka RAPD merupakan penanda khusus dalam menganalisis keragaman genetik tanpa mengetahui informasi DNA sampel yang diteliti. Prinsip kerja marka RAPD dengan memanfaatkan perbedaan amplifikasi PCR pada suatu sampel DNA dari sekuen dengan menggunakan primer oligonukleotida pendek yang dibuat secara random. Marka RAPD ini termasuk marka dengan pewarisan dominan sehingga tidak dapat membedakan antara gamet heterozigot dengan gamet homozigot. Panjang primer marka RAPD adalah 10 nukleotida. Selanjutnya yaitu pemanfaatan markah RAPD pada seleksi bibit. Penggunaan markah molekuler pada seleksi bibit tanaman utamanya dilakukan untuk mengkaji keragaman spesies pada tanaman, memonitor variasi susunan DNA di dalam spesies, dan merekayasa sumber baru variasi genetik dengan mengintroduksi karakter-karakter yang baik. Analisis RAPD sendiri dilakukan untuk menetapkan serta melihat karakter variabilitas genetik di antara genotip tanaman dan melihat kekerabatan tanaman pada tingkatan tinggi. Hasil dari RAPD ini nantinya akan mampu mendeteksi tanaman melalui genotipenya dan lebih baik dibandingkan dengan melihat fenotipenya. Selanjutnya, keunggulan marka RAPD. Keunggulan marka RAPD ini seperti kuantitas DNA yang dibutuhkan sedikit dan hemat biaya. Yang kedua adalah primer yang diperlukan sudah banyak dikomersialisasikan. Yang ketiga, dapat memberikan hasil lebih cepat dibandingkan dengan teknik molekuler yang lain, serta dapat menghasilkan jumlah karakter yang relatif tidak terbatas sehingga sangat membantu untuk keperluan analisis keragaman organisme yang tidak diketahui latar belakang genomnya. Alasan kami menggunakan marka RAPD yaitu karena teknik ini sudah banyak digunakan dan diaplikasikan dalam kegiatan pemulihan tanaman seperti analisis keragaman genetik plasma nutfah, padi, kapas, dan jeruk mandarin, dan analisis populasi genetik pada tanaman kakao, kelapa sawit, dan kelapa. Mekanisme kerja marka RAPD. Yang pertama,
DNA sampel akan diekstraksi dari organisme yang akan dianalisis. Yang kedua, primer acak ditambahkan ke dalam campuran DNA dan enzim DNA polimerase. Selanjutnya, campuran ini dimasukkan ke dalam mesin PCR yang melalui siklus perubahan suhu. Produk PCR ini dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan elektroforesis dan pola pita DNA yang dihasilkan pada gel elektroforesis disebut RAPD profile. Marka RAPD memiliki prinsip kerja yang dilakukan berdasarkan perbedaan amplifikasi PCR pada sampel DNA dari sekuen oligonukleotida pendek secara genetik merupakan kelompok markah dominan. Primer RAPD memiliki sifat random dengan ukuran biasanya 10 nukleotida dan jumlah amplifikasi PCR yang saling berhubungan langsung dengan jumlah dan orientasi sekuen komplementer terhadap primer dalam genom tanaman. Setelah penjelasan materi oleh teman-teman saya sebelumnya, menghasilkan kesimpulan berupa RAPD merupakan suatu penanda khusus dalam analisis keragaman genetik tanpa mengetahui informasi DNA sampel yang diteliti. Analisis genetik dengan penanda RAPD menggunakan primer khusus dalam proses pengerjaannya. Nah, untuk mekanisme kerja marker molekuler seperti RAPD bergantung pada amplifikasi dan deteksi polimorfisme DNA. Penggunaan RAPD dalam seleksi bibit memiliki manfaat dalam identifikasi tanaman unggul berdasarkan genotipenya, bukan hanya fenotipenya, sehingga menghasilkan tanaman dengan karakteristik yang diinginkan secara lebih tepat. Untuk prinsip kerja marka RAPD, itu dilakukan berdasarkan perbedaan amplifikasi PCR pada sampel DNA dari sekuen oligonukleotida pendek secara genetik. Nah, keunggulan dari marka RAPD yaitu kuantitas DNA yang dibutuhkan sedikit, hemat biaya, primer yang diperlukan sudah banyak dikomersialisasikan, serta memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan teknik molekuler yang lain. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menonton dan mendengarkan presentasi kelompok kami. Apabila dari kami dalam menyampaikan materi terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.